الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح جميع المؤسسين في هذا المسجد مسجد جميع التقوى أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح سيد الوالد الحبيب العلام العارف بالله سيد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن أبي بكر الصديق وصولي وفورا ثم إلى روح سيد الحبيب سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن الصديق وصولي ثم إلى روح سيد الجن ويسلم ويسلم ثم إلى روح ثم إلى ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ثم إلى أرواح المرحوم Bapak Ahmad Baihaqi bin Haji Dahlan ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدادنا وجداتكم وجداتنا وجداتكم وشيخنا ومشايخنا ومعلمنا ومعلمكم وعلمكم وأخواتنا وأخواتكم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأولياء الصالحين والأنبياء والعلماء والشهداء والمرسلين وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وأهله Oh gitu. Makanya lagi bilang atau masker ini atau bilang Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya. Karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul dari mulai melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian halaqatul ilm yang saat ini kita bersama-sama berada di baitun min buyutillah. InsyaAllah mudah-mudahan tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan ibadah yang telah kita lakukan selama ini selalu dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmah dan ridha serta ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada seorang insan termulia
yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahli baitnya Rasul, kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada dzurriyyah keturunan yang ditinggalkan olehnya sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga termasuk bahagian daripada umatnya Rasul yang insyaallah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, di saat ini kita sudah memasuki daripada bulan Sya'ban, bulan yang menjadi gerbang terakhir menuju datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan keberkahan umur oleh Allah, sehingga sampai pada akhirnya kita bisa bersama-sama menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang masalah Sya'ban begitu luar biasa, dengan segala macam keagungan, dengan segala macam kelebihan, dengan segala macam kebesaran yang ada di dalam bulan Sya'ban ini. Limadza summiya Sya'ban? Kenapa sampai dinamakan bulan ini dinamakan sebagai bulan Sya'ban? Limadza? Kenapa? Karena segala sesuatu itu memiliki makna-maknanya. Setiap bulan-bulan yang ada di bulan Hijriyah, di tahun-tahun Hijriah, bulan-bulannya itu memiliki makna-makna tersendiri. Termasuk diantaranya adalah di bulan ini, yang di saat ini kita tengah berada di dalamnya. Sya'ban. Limadza summiya Sya'ban? Li'annahu yatasha'abu fihi khairan katsira. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Karena di bulan ini yatasha'abu fihi khairan katsiran. Yatasha'ab artinya bulan ini itu, Sya'ban ini memiliki begitu banyak bahagian-bahagian kebaikan. Khairan katsiran, kebaikan demi kebaikan yang begitu teramat banyak yang ada di bulan ini, yang saat ini kita tengah berada di dalamnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Gal Ibn Abi Saif Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yaqul anna syahr Sya'ban nazalatil ayah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salawatullah wa salamuhu alaihi. Jadi dikatakan oleh beliau Ibn Abi Saif Al-Yamani bahwa di bulan Sya'ban ini nazalatil ayah, turunnya ayat
perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Sya'ban ini memang digambarkan sebagai bulan daripada bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita dengar hadisnya, anna syahr Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Jadi ini bulan bukan bulan sembarangan. Ini bulan gak bisa disamakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena kenapa? Karena ini bulan adalah bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditempatkan menjelang daripada bulan suci Ramadan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukthiru as-shaum ba'da Ramadan illa fi hadha asy-syahr. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah banyak berpuasa di bulan-bulan lain selain dari bulan Ramadan illa fi hadha asy-syahr, kecuali di bulan ini, di bulannya beliau, di bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan ini diberikan oleh Allah anugerah satu malam yang dinamakan malamnya tersebut malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya, yang insyaallah mungkin nanti di masjid kita mungkin ada malam nisfu Sya'ban. Ya, di banyak masjid-masjid ya, insyaallah tahun ini insyaallah biidznillah biqudratillah ada malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya. Kalau tahun kemarin mungkin enggak ada. Ya. Tahun kemarin mungkin enggak ada. Makanya insyaallah mudah-mudahan tahun ini bisa ada malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Makanya Lailatul Nisf min Sya'ban ini begitu luar biasa. Gal Al-Imam As-Subki yaqul anna Lailatul Nisf min Sya'ban yukaffiru dzunub sanatan. Digambarkan oleh beliau, oleh Al-Imam As-Subki radhiyallahu taala anhu, anna Lailatul Nisf min Sya'ban, ketahuilah bahwa sesungguhnya malam nisfu Sya'ban tersebut yang nanti akan kita jelang bersama, tukaffiru dzunub, maka dia bakal bisa menjadi penebus dosa-dosa kita sanatan, selama 1 tahun lamanya dosa kita dicicil. Setahun kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban nantinya, fa insyaallah digobul semua doa kita, dilebur semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kehilafan kita, kealpaan kita, kemaksiatan kita, bibarkati Lailatul Nisf min Sya'ban. Alhamdulillah. Makanya jangan main-main bulan Sya'ban dengan malamnya tersebut, malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Makanya ada anjurannya juga untuk berpuasanya juga, ada sholatnya juga ya. Sampai para aslafun salihin, para tabi'in itu memanfaatkan momen yang luar biasa dalam malam Lailatul Nisf min Sya'ban tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya. Jadi di antaranya adalah kita sama-sama kita berkumpul, ya. Jadi jangan sendiri-sendiri. Kalau malam Lailatul Nisfi min Sya'ban kita kumpul, ya, di masjid-masjid, di musola-musola, kumpul, ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan jamaah kita semua doa kita didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi baca diantaranya surah Yasin, ya, surah Yasin, ya, dari mulai ba'dal maghrib, ya, itu mulai ba'dal maghrib itu udah masuk malam nisfu Sya'ban, pas ba'dal maghrib, ya. Baca surah Yasin, kita niatkan, ya, mudah-mudahan dengan pembacaan surah Yasin itu baca 3 kali. Yang pertama kita baca surah Yasin, mudah-mudahan diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita baca surah Yasin, mudah-mudahan diberikan rizki yang halal, halalan wasi'an thayyiban mubarakan, rizki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang manfaat, rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu, berkah penting, keberkahan rezeki, ya, bukan cuman banyak aja, ya. Kalau banyak nggak berkah habis melulu, tapi kalau seandainya banyak dan berkah, insya Allah, ya, mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir baca surah Yasinnya itu minta ditetapkan iman dan Islam dan diakhirkan di dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, ya Allah bi taubah wal qabul. Jadi itu kita baca surah Yasin itu 3 kali dengan niat-niat itu, niat diberikan keberkahan umur oleh Allah di dalam ibadah kepada Allah, niat diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang bermanfaat, dan niat supaya ditetapkan iman Islam dan diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah, ya. Bahkan kalau para ulama, para salaf kita terdahulu itu lebih-lebih lagi. Malam nisfu Sya'bannya itu bukan hanya bainal maghrib wal isya dengan Yasin 3 kali saja, akan tetapi lebih banyak lagi ibadahnya di malam nisfu Sya'ban tersebut. Karena kenapa? Karena itu malam disodorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua amalan-amalan ibadah kita. Makanya ya Allah, ya Rabb, Masya Allah, luar biasa, luar biasa betul-betul malam nisfu Sya'ban. Ya, jangan lagi ada kemaksiatan, jangan lagi ada kezoliman, kejahatan, ya Allah, ya Rabb. Makanya ya bulan Sya'ban ini ada sampai para ulama itu mengumpulkan dengan segala macam kemuliaan, kebesaran di dalam bulan Sya'ban itu. Ada kitab namanya Madza fi Sya'ban. Madza fi Sya'ban. Apa yang ada di dalam bulan Sya'ban? Madza fi Sya'ban. Itu kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ya, bagaimana digambarkan itu? Luar biasa. Ini bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya malam nisfu Sya'ban itu menjadi penebus dosa kita selama setahun. Wa amma Lailatul Jum'ah, adapun malam Lailatul Jum'ah, tukaffiru dzunub usbu. Itu malam Lailatul Jum'ah
Malam Jumat itu bakal menjadi penebus dosa kita, kesalahan kita, kehilafan kita usbu selama 1 minggu lamanya. Tuh, malam Jumat, malam Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malam Jumat aja itu jadi penebus dosa kita selama 1 minggu lamanya. Kalau seandainya kita betul-betul memanfaatkan momen tersebut. Ya. Wa amal Lailatul Qadar, adapun malam Lailatul Qadar tukaffiru dzunub al-umr kullah. Adapun malam Lailatul Qadar itu, maka malam Lailatul Qadar itu bakal menjadi penebus dosa-dosa dan kesalahan kita al-umur kullah, seumur hidup kita. Alhamdulillah. Makanya saking agungnya, saking besarnya, saking tingginya malam Lailatul Qadar itu, ada surah namanya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfish tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malam Lailatul Qadar itu udah puncak dari segala macam. Itu malam Lailatul Qadar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya waduh, luar biasa udah malam Lailatul Qadar itu puncaknya. Nah, malam nisfu Sya'ban yang tinggal sebentar lagi ini, ya, tinggal besok ini, hari Minggu ini, ya, hari Minggu ya, malam Senin, itu setengahnya kemuliaan dari malam Lailatul Qadar diberikan kepada malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Karena kenapa? Karena tasyrifan wa takriman wa ta'ziman li syahrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking memuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam Lailatul Nisf min Sya'ban itu menjadi begitu teramat sangat mulia. Itu luar biasa, ya. Nisfu Sya'ban wa Lailatul Nisf min Sya'ban. Nah. Jadi dari mulai ibadahnya, ya, kemudian puasa sunnahnya di malam bulan Sya'ban, qiyamul lailnya, dan semua yang lain-lainnya itu adalah semata-mata amalan yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan adalah anugerah dari Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang bulan Sya'ban juga banyak, ya, kejadian-kejadian, ya, termasuk juga perintah diantaranya berzakat, ya, termasuk juga perintah bersolawat, ya, dan lain-lain sebagainya. Disodorkannya amalan-amalan kita, ya, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang ada di bulan ini, ya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan bulan Sya'ban ini untuk betul-betul kita persiapkan menuju datangnya bulan suci Ramadan, ya. Insyaallah, mudah-mudahan termasuk kita yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barik lana fi hadzal syahr Sya'ban wa ballighna fi syahr Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semua keberkahannya di bulan ini
bulan Sya'ban ini sampai pada akhirnya kita menuju datangnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. 6. Fasl samin fi syahr Sya'ban. Hadha syahr 5 huruf wa hiya asy-shin wal 'ain wal ba wal alif wan nun. Jadi bulan Sya'ban ini itu terdiri dari 5 huruf, dari 5 huruf. Di antaranya adalah asyin, adalah huruf shin, wal ain dan huruf ain, wal ba huruf ba, wal alif huruf alif, wan nun dan huruf nun. Sya'ban, ada sya, ada ain, ada ba, ada alif dan ada nun. Sya'ban, Sya'ban, shin, ain, ba, alif, wan nun. Jadi masing-masing itu memiliki makna, memiliki maknanya dari setiap kata-katanya, dari setiap huruf-hurufnya. Fa'amma shin, adapun daripada huruf shin fi hadha syahr wa hiya asy-syukur. Asy-syukur minallah. Jadi huruf shinnya ini dari kata-kata Sya'ban itu asy-syukur. Huwa ibrah anil ma'ruf yuqabilun ni'mah. Dan syukur adalah merupakan ungkapan daripada kebaikan, ungkapan daripada suatu hal yang baik. Itu syukur. Yuqabilun ni'mah, ketika berhadapan dengan yang namanya nikmat atau anugerah atau karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan nikmat itu, anugerah itu banyak. Ya, bukannya harta saja, bukannya kekayaan aja itu nikmat. Akan tetapi juga kesehatan, keafiatan, keberkahan umur, ya, itu juga bahagian daripada nikmat. Sawa'un kana bil lisan au bil yad au bil qalb. Ya, baik itu syukurnya itu dengan lisannya, dengan mengucapkannya. Bil lisan, dengan ucapan. Makanya bersyukur itu harus bersyukur. Ya. Kan sering kita baca, sering kita dengar ayatnya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa ammal yatim fala taqhar. Adapun terhadap anak-anak yatim jangan dimarahi, ya. Jangan dimarahi. Kalau ada anak yatim jangan dimarahi, dinasehati, dikasih. Ya, dinasehati, dikasih. Ya. Diberi, ya, diberi apa? Diberi dengan kebaikan-kebaikan, ya. Bukan diberi maksudnya dipukul dan lain sebagainya, bukan. Ya. Itu fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'il, dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, wa ammas sa'ila fala tanhar, maka jangan dibentak. Kalau kita enggak mau ngasih sama orang yang minta-minta, kita bilang minta
minta maaf, maaf Pak, ya maaf Bu, kalau kita nggak mau ngasih ya, kita tundukkan kepala kita. Maaf Pak, maaf Bu. Iya. Itu bagian dari akhlak. Ya, bagian dari adab, ya. Kita bersyukur diberikan karunia kepada Allah, ya. Kalau seandainya kita nggak bersyukur, ya Allah, bakal gampang dicabut oleh Allah. Ya, makanya ada orang yang lebih banyak susah daripada kita, lebih banyak kekurangannya daripada kita, makanya jangan sampai kita sembarangin, jangan sampai kita remehin, apalagi kita menghardiknya, menghentaknya, jangan. Fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, anak yatim, orang yang meminta-minta, orang fuqara wal masakin jangan dibentak, jangan dihardik, jangan ya dikerasin, jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat-nikmat yang engkau dapatkan, yang engkau terima, yang engkau rasakan, fahaddits, maka sebut-sebutlah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'amillah wa ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya itu ya, ungkapan hamdalah itu, ungkapan rasa syukur ya, karena memang itu diperintahkan, bukannya mubah ya, bukannya sunnah, akan tetapi perintah, itu wajib itu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya. Baik itu dengan lisannya, bil lisan atau bil yad, atau dengan tangannya ya, dengan tangannya ya, dengan tangannya itu artinya suka membantu dan lain sebagainya. Au bil galab, atau dengan hatinya ya, dengan hatinya. Wa qila ats-tsana' 'alal muhsin, dan dikatakan ats-tsana' ya, itu pujian ya, pujian 'alal muhsin, terhadap orang-orang yang berbuat baik ya. 'Alal muhsin, terhadap orang-orang yang berbuat baik. Itu kita berterima kasih juga ya, ada orang yang baik sama kita, kita berterima kasih ya. Bidzikri ihsanihi, dengan apa? Dengan kita menyebut-nyebut ihsanihi, daripada kebaikan-kebaikannya ya. Jadi tahu kita artinya balas budi. Balas budi. Oh, ini orang udah baik sama kita. Kita baikin lagi. Ya, kita tandain. Ini orang Masya Allah sama kita. Ya. Jangan orang yang jahat aja yang kita tandain. Ya, jangan orang yang ginian aja yang kita tandain, tapi orang yang baik juga kita tandain juga. Ya. Jadi falabad labad yashkurullah. Ya, makanya seorang hamba itu wajib dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga bersyukur kepada segenap hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaknai huruf shin ya, memaknai huruf shin daripada bulan Sya'ban ini ya, memaknai huruf shin daripada bulan Sya'ban ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bersyukur karena kesehatan kita, keafiatan kita, insyaallah diberikan keberkahan umur kita sampai datangnya bulan suci Ramadan. Ya. 6. Waqala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Makanya
diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, kebaikannya, pemberiannya, enggak berterima kasih dia kepada manusia, lam yashkurillah, maka sama juga dia enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah, ya, nikmatnya itu diberikan kepada orang tersebut, diberikan kepada kita. Nah, diuji kita, kira-kira dengan pemberian dari orang tersebut kita bersyukur enggak kepada Allah dengan kita berterima kasih kepada orang tersebut. Nah, itu bentuk salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yashkur bi qalil lam yashkur bil kathir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, man lam yashkur bi qalil, barang siapa yang tidak bersyukur kepada sesuatu yang sedikit aja dia nggak mau bersyukur, dikasih sedikit, dikasih sederhana dia nggak mau bersyukur, lam yashkur bi katsir, maka terhadap pemberian nikmat Allah yang banyak pun dia pasti tidak akan bersyukur. Dikasih sedikit aja dia nggak bersyukur, apalagi dikasih banyak. Ya. Sama juga dia nggak bersyukur. Ya. Kalau bersyukur dia pasti ya mengucapkan alhamdulillah. Mau dapat sedikit dia bersyukur alhamdulillah. Mau dapat banyak dia alhamdulillah. Ya. Makanya bersyukur aja udah. Ya nggak ada ruginya orang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah Ta'ala walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, akan tetapi aktsarun nas, kebanyakan daripada manusia, la yashkurun, kebanyakan mereka tersebut tidak bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syukur, dan begitu amat sangat sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bisa betul-betul pandai bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang bersyukur. Ya. Makanya banyak dihancurkan umat-umat yang terdahulu itu karena enggak bersyukur. Ya. Banyak orang-orang yang dihancurkan karena tidak pandai dalam mensyukuri nikmat anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lupa kepada sang pemberi nikmat. Nah ini salah satu di antaranya, ya. Insyaallah 2 minggu yang akan datang, ya, akhir ya penutupan dari majelis kita insyaallah. Dan yang terakhir, sama-sama kita jaga akhlak, ya. Sama-sama kita jaga adab, ya, terhadap sesama kita. Terhadap orang yang lebih tua daripada kita, apalagi kalau seandainya para ulama-ulama, ya. Jaga adab, jaga akhlak, ya. Kita ini muslim, kita mukmin,
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk diutammima makarimal akhlak, kedepankan akhlak, apalagi kepada ulama, ya, karena itu pewaris, ya, pewaris dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi-nabi, anbiya wal mursalin, itu ulama itu pewarisnya, ya. Kalau kita menghina ulama sama juga kita menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merendahkan ulama sama juga kita merendahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena yang diperjuangkan itu kan agamanya Allah. Betul enggak? Yang diperjuangkan itu agama Allah, syariatnya Allah, syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan, ya, jangan kita berlaku tidak adil, ya, apalagi ini ulama, ya, apalagi zalim kepada ulama. Naudzubillah. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqul muallimi wa aujabuhu hafdhan ala kulli muslimi. Tidaklah ra'aitu ahaqqul haqq, tidaklah aku melihat sesuatu hak daripada hak yang lebih berhak untuk dikedepankan haknya, illa muallimi, kecuali haknya orang yang alim, kecuali haknya para ulama. Tidak ada lagi yang patut untuk diutamakan kecuali haknya para ulama, haknya untuk dimuliakan, haknya untuk dihormati, haknya untuk dikasihi, haknya untuk disayangi. Wa aujabuhu hafdhan ala kulli muslimi, dan itu haknya ulama itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin untuk menjaga daripada hak-haknya ulama tersebut. Ra'aitu ahaqqul haqqi haqqul muallimi, itu sampai diulang-ulang gitu. Ra'aitu ahaqqul haqq haqqul muallimi wa aujabuhu hafdhan ala kulli muslimi. Jadi kewajiban bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk menjaga haknya ulama tersebut, ya. Isbir ala murril jafa min muallimi fa innar rusubal ilm fi thamaratihi. Kalaupun seandainya ada ulama yang tegas, ada ulama yang keras, isbir, bersabar. Ala murril jafa, kalau seandainya ada seorang ulama itu tegas, seorang ulama itu keras. Tegas dan kerasnya apa? Tegas dan kerasnya itu karena sayang kepada kita, sayang terhadap umat Islam dan kaum muslimin, cinta kepada syariat agama, ya, makanya isbir, bersabar. Fa innar rusbal ilm fi nafaratihi. Berapa banyak sih orang-orang yang enggak bersabar dengan guru, ya, dengan muallim yang tegas kepada muridnya, kepada jamaahnya, dia enggak bersabar, maka pada akhirnya dia enggak mendapatkan ilmu, manfaat dari guru-gurunya tersebut. Karena kenapa? Karena dia enggak mau bersabar. Tapi kalau dia bersabar, ya, misalnya dipukul oleh gurunya karena
Misalnya dia bermaksiat, dipukul, dia terima, dia ikhlas. Ya, atau enggak mengerjakan kewajiban agama. Ya, dipukul misalnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Dia enggak bersabar, dia enggak terima. Maka hancurlah kita. Tambah jauh kita. Ya. Kalau seandainya kita sering dinasehati oleh orang tua kita, itu artinya orang tua kita sayang kepada kita. Betul enggak? Betul. Orang tua kita sering bawel, ya. Istilah kasarnya orang tua kita ini sering bawel sama kita. Kira-kira orang tua kita jahat apa enggak sama kita? Justru orang tua kita bawel sama kita itu karena saking sayangnya sama kita. Ya. Diatur kita betul-betul. Ya. Dijaga kita betul-betul, diarahkan kita betul-betul. Karena kenapa? Karena orang tua lebih banyak pengalamannya. Orang tua lebih banyak taunya ketimbang kita. Sebelum kita tahu, orang tua kita udah jauh lebih tahu. Makanya bersabar, kita punya orang tua. Bersabar, kita punya guru. Karena kenapa? Karena tidaklah mereka ingin menghancurkan kita atau membinasakan kita, melainkan hanya menginginkan yang terbaik untuk kita semua. Saya minta jamaah sekalian semua, kita doakan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada beliau. Diberikan kesehatan kepada beliau. Diberikan keafiatan kepada beliau. Diberikan keberkahan umur kepada beliau dan kepada segenap keluarganya dan kepada segenap jamaahnya yang mendampingi beliau pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa rahmatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ihfaz ulama'ina, Allahumma sallim ulama'ina. Allahumma barik ulama'ina. Allahumma ihfazhum, Allahumma sallimhum, Allahumma barik umurahum ya Rabb. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. هذا مني أطلب العفو والسماحة والرضا والعناية. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.